Baik, selanjutnya sekarang kita akan membahas tentang memberikan animasi pada PowerPoint yang kita buat ya. Ya, misalnya kita di slide judul, kita ingin memberikan animasi pada bagian judul ini supaya lebih terlihat menarik. Ya, jadi caranya adalah kita di sini akan masuk ke tab animation. Kita klik saja di tab animation ya, Bapak Ibu guru. Nah, untuk memberikan animasi kita harus mengklik dulu objek yang akan kita beri animasi. Misalnya kita akan beri animasi di gambar. Kita klik dulu gambarnya. Nah, di animation ini akan muncul banyak animasi. Tapi di sini ada 3 jenis animasi. Pertama ada animasi entrance, atau kita bahasa Indonesia kan dengan animasi masuk, di mana objek ini dari tidak ada kemudian menjadi ada, atau kemunculan gitu. Jadi objek ini kita buat dia supaya seperti muncul seperti itu. Kemudian ada emphasis di sini, atau biasanya kalau dulu namanya motion ya, animasi pergerakan atau perubahan. Di sini ada perubahan, ada animasi misalnya membuat objek ini berputar, ada membuat dia untuk dari skalanya dari kecil menjadi besar, kemudian warnanya berubah dan sebagainya. Kemudian ada animasi exit, yaitu animasi keluar. Nah, animasi keluar ini adalah bagaimana kita membuat objek itu keluar atau menghilang dari slide yang kita buat. Kalau ini kebalikan dengan entrance. Kalau entrance ini bagaimana objek itu masuk ke slide kita atau muncul ke slide kita. Dan kalau exit ini bagaimana dia keluar dari slide kita. Kita coba satu-satu ya. Misalnya kita gunakan entrance saja. Misalnya di sini ada banyak ya. Entrance. Misalnya ada fly in. Jadi animasi ini objeknya akan terbang masuk. Nah, seperti itu. Dia akan terbang masuk. Dari sini kita bisa ubah arahnya. Arah masuknya ini dari bawah ke atas, dari diagonal kiri ke atas, dari kiri ke kanan, dari diagonal kiri atas ke bawah ya. Dan banyak sekali di sini sesuai tanda panah ini ya. Misalnya dari from right ya, jadi kanan ke kiri ya. Nah, itu nih. Kemudian selanjutnya adalah kita berikan animasi pada tulisannya, teks ini. Ya, kita klik dulu teksnya sampai dia terseleksi seperti ini ya. Kemudian kita berikan animasi. Nah, ini. Seperti itu. Kemudian selanjutnya yang subjudulnya sama seperti judul tadi. Kita beri animasi. Nah, seperti itu. Nah, di sini nanti akan muncul tanda ada angka 1, 2, 3. Ini artinya adalah urutan dari kemunculan atau urutan dari animasi yang diberikan. Jadi yang pertama nanti akan muncul itu adalah ini gambar satu pertama, yang kedua adalah judul, yang ketiga baru yang subjudulnya. Gitu. Lalu bagaimana cara kita mengatur supaya judul ini dulu, terus subjudul kemudian, baru terakhir gambar. Nah, jadi caranya adalah di sini ada animation pen untuk kita mengatur animasinya. Kita klik saja animation pen. Nah, di sini ada muncul ada 1, 2, 3. Nah, animasi yang pertama itu adalah untuk picture, untuk gambar ini. Kemudian animasi kedua untuk judul ya, title judul. Di yang ini, yang ketiga itu adalah yang oleh pulang, berarti yang subjudul. Nah, bagaimana cara kita mengorder, ya, mengubah urutannya, judul duluan, terus kemudian yang subjudulnya, baru kemudian terakhir gambar. Misalnya gambar, gampang ya. Ini kita klik tahan aja, kemudian kita tarik ke paling bawah. Nah, sekarang dia berubah jadi ke 3. Berarti artinya dia yang terakhir, judul ini yang pertama, kemudian subjudulnya yang kedua. Begitu ya.
Jadi dalam memberikan animasi di dalam PowerPoint ini untuk Bapak Ibu guru harus memperhatikan urutannya. Jadi misalnya mana Bapak Ibu guru ingin urutannya pertama, itu yang Bapak Ibu guru berikan animasi terlebih dahulu. Itu. Nah, kemudian di sini ada gambar mouse. Ini apa artinya? Nah, jadi gambar mouse ini artinya on click. Jadi animasi ini akan muncul kalau kita tekan klik di mouse atau di trackpad laptop ya. Kalau kita klik baru dia muncul. Sama seperti ini ya. Nah, ini misalnya awalnya ya, kita tunjukkan. Animasinya tidak muncul karena kita belum klik. Begitu kita klik, baru dia muncul satu. Kita klik lagi, baru muncul yang berikutnya. Udah klik, baru muncul gambar. Seperti itu ya. Kemudian di sini ada selain on click ada dia namanya web previews. Artinya web previews itu misalnya ini kita ganti web previews ya. Kita klik animasi ini, kemudian kita ganti dengan web previews. Ini artinya bahwa animasi kedua ini akan muncul berbarengan dengan judul. Nah, kita lihat saja ini sudah berubah. Judulnya nomor 1, subjudulnya juga nomor 1. Itu artinya bahwa dia akan muncul berbarengan judul dan juga subjudulnya ini. Nah, kita coba tes ya. Kita klik sekali ya. Tadi judulnya itu tetap on click ya. Jadi kita klik sekali. Nah, kedua-duanya langsung muncul. Karena subjudul ini mengikuti kemunculan judul. Kemudian ada namanya after previews. Jadi after previews ini adalah dia akan muncul otomatis langsung setelah yang lainnya muncul. Jadi kita tidak perlu klik banyak-banyak seperti tadi, kita klik muncul, kita klik muncul, kita klik muncul. Tapi ini cukup kita klik, begitu dia muncul, kemudian diikuti dengan kemunculan yang animasi berikutnya, objek berikutnya. Contohnya seperti ini. Saya klik sekali saja ya. Nah, dia langsung muncul. Bedanya apa dengan with previews? Kalau with previews ini berbarengan. Sedangkan kalau after previews itu dia ada jeda, dia tunggu dulu muncul yang ini, setelah selesai munculnya baru kemudian objek selanjutnya muncul gitu. Lalu bagaimana, apakah bisa kita memberikan lebih dari satu animasi ke objek gitu ya. Misalnya ini ya, kita akan memberikan lebih dari satu animasi. Nah, caranya yang pertama kita klik di sini, kita berikan animasi masuk misalnya. Nah, kemudian kita akan beri animasi lagi yang motion atau pergerakan. Ya. Jadi caranya adalah jangan Bapak Ibu guru mengklik di sini. Kenapa? Karena kan kita lihat di sini animasi yang pertama untuk gambar ini sudah masuk. Kalau kita mengklik langsung di sini, jadi sifatnya dia itu bukan menambah, tapi mengganti ya. Nah, terganti animasinya. Tadi hijau, sekarang jadi kuning. Lalu bagaimana caranya supaya di dalam satu objek ini kita bisa isi dua animasi. Jadi misalnya ini sudah ada animasi ya. Animasinya pertama ya, hijau atau instruments. Kita tambah, berarti kita gunakan ini add animation. Kita tambahkan. Di sini baru kita pilih. Misalnya spin, muter. Nah, misalnya coba kita ya. Kita klik muncul, kita klik lagi muter. Nah, itu untuk memberikan animasi, kalau dua animasi dalam satu objek seperti
seperti itu. Itu memberikan animasi. Kemudian kita juga bisa memberikan animasi yang random ya, atau misalnya kita membuat animasi sendiri gitu, gimana kira membuat gambar ini bergerak ke kanan. Kita bisa menggunakan di sini, klik panah ke bawah ini, ada more motion pad. Nah, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa memilih banyak di sini ya. Jadi animasi pergerakan ini dia akan membuat objek itu bergerak sesuai dengan gambar di sini. Misalnya heart, kita klik heart, hati, maka dia akan bergerak layaknya menggambar sebuah hati. Nah, kita ulang ya. Ini ya, heart. Nah, seperti itu. Kemudian circle, dia akan seperti berputar. Kemudian ada bounce di sini, dia kayak mantul gitu. Nah, itu ya. Lalu di sini juga kita banyak pilihannya ya, ada jejak juga. Nah, seperti itu. Heartbeat, detak jantung. Nah, banyak ya. Ada berbentuk garis, ada spesial di sini. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita bisa membuat mengisi namanya transisi. Transisi itu adalah animasi untuk perpindahan dari satu slide ke slide berikutnya. Jadi perpindahan dari slide 1 ke slide 2 ini itu akan ada animasinya gitu. Misalnya kalau kita contoh ini ya, misalnya kita kasih judul ini slide 1 ya, untuk Anda ya. Ini slide kedua. Dan kita masuk ya. Kita klik ya, misalnya ini sudah habis objek pada slide pertama, kita klik dia akan masuk slide kedua. Dan biasa saja cara masuknya ya. Tak biasa saja seperti ini. Ya, jadi perpindahan dari slide yang pertama ke slide kedua itu hanya seperti biasa sekali ya. Kalau kita kasih transisi dia akan berbeda. Kita klik di tab transisi. Kemudian untuk perpindahan dari slide 1 ke slide 2 itu kita harus mengisinya di slide kedua. Kita klik slide kedua. Di sini ada banyak jenis transisi ya. Misalnya dalam bentuk kayak membuka buku ya. Nah, seperti ini. Nah, coba kita lihat ya dari slide awal. Ini slide pertama. Begitu kita pindah ke slide kedua. Nah, dia seperti itu. Dia akan seperti buku yang dibalik. Jadi itu ya fungsi dari transisi ya. Misalnya di slide ketiga ini saya akan memberikan transisi gorden gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan seperti itu. Ya. Itu tentang transisi. Nah, sekarang tentang slideshow. Jadi tadi menampilkan atau menunjukkan atau kita siap untuk mempresentasikan slide kita ke siswa. Jadi di sini kita menggunakan namanya slideshow. Transisi ada slideshow. Nah, ada ya, kita perhatikan sebelah sini saja, ada from beginning dan juga from current. From beginning ini artinya kita memulai slide show-nya dari awal slide, dari slide pertama, dari slide judul sampai terakhir. Sedangkan kalau from current slide ini kita memulai presentasi dari slide yang aktif atau slide yang
sedang kita kerjakan. Misalnya saya di slide 5, maka nanti kalau kita mengklik from beginning, dia akan mulai dari awal. Nah, dia akan mulai dari slide 1, slide 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya. Sedangkan kalau kita menggunakan from current slide, maka dia akan mulai dari slide yang sedang terbuka ini. Nah, gitu, tidak dari awal. Terus kemudian untuk menyimpan dokumen itu seperti biasa Bapak Ibu Guru, klik ada di tab file, kemudian save, kemudian kita pilih dokumen, kemudian kita pilih di sini judulnya apa, misalnya coba 1, ya, kemudian save. Nah, nanti kalau sudah muncul di sini judul, berarti slide kita sudah tersimpan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu Guru untuk penjelasan pengenalan dasar-dasar Microsoft PowerPoint. Nanti untuk pemanfaatannya dalam pembelajaran akan dibahas oleh mentor yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.